Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 2 pada pembelajaran 4 halaman 72. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca sebuah cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Ade pada halaman 72 sampai 74. Kemudian setelah selesai membaca, pada ayo menulis halaman 74. Berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan pada halaman 74, 75, dan 76. Nomor 1. Siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Jawab, tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade yaitu Ade, Kak Nina, Ibu, Yova, Vina, Papa Yova, Bi Icih, dan Pak Adi. Nomor 2. Berapa anggota keluarga Pak Ade? Jawab, anggota keluarga Pak Ade ada 4 orang, yaitu Ayah Ade, Ibu Ade, Kak Nina, dan Ade. Nomor 3. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Jawab, yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Biasanya mengantar kue setiap pagi ke warung-warung. Nomor 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Jawab, Kak Nina sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Nomor 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Jawab, Ade berangkat tergesa-gesa, ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Nomor 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Jawab, Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Nomor 7. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Jawab, sebelum berangkat Ade menunggu di rumah Yova. Nomor 8. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Jawab, Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena merasa bersalah dan khawatir Kak Nina tambah parah sakitnya. Nomor 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Jawab, Ade meminta maaf kepada Kak Nina dan mengatakan bahwa tidak ada ulangan. Dia merasa malu untuk menggantikan tugas Kak Nina mengantarkan kue-kue.
Kemudian nomor 10 pada halaman 76. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Jawab, Kak Nina mengatakan agar Ade jangan menangis dan yang penting Ade sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Berikutnya pada Ayo Membaca halaman 76, silahkan adik-adik kembali membaca bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Setelah selesai membaca, selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 78, mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Jawab, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan kerja baru, dan munculnya usaha-usaha jasa pengiriman serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 2. Apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Jawab, kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan maka kesejahteraan meningkat. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 79. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Isilah tabel berikut. Jawaban berikut bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungan adik-adik. Jawab, jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku. 1. Produksi, diantaranya tukang kayu membuat lemari. Distribusi, pengiriman mebel menggunakan ekspedisi. Dan konsumsi, ayah membeli lemari baju untuk adik. Nomor 2, produksi, mengolah ikan menjadi kerupuk. Distribusinya, kerupuk ikan dipasarkan ke pedagang, sedangkan konsumsi, ibu membeli kerupuk pada abang penjual asongan. 3. Produksi, pengrajin tahu dan tempe membuat keripik. Distribusi, keripik tempe dipasarkan ke pedagang, sedangkan konsumsi, kakak membeli keripik tempe di pasar. Nomor 4. Produksi, petani menanam padi dan menghasilkan beras. Distribusi, beras disalurkan ke pasar, sedangkan konsumsi, ibu membeli beras di pasar setiap bulan. Nomor 5. Produksi, nelayan menangkap ikan. Distribusinya, nelayan menjual ikannya ke pedagang di pasar. Dan konsumsinya, ibu membeli ikan untuk lauk malam ini. Lalu pada kegiatan bersama orang tua, diskusikan dengan kedua orang tuamu kegiatan konsumsi apa sajakah yang terjadi di dalam keluargamu. Jawab, kegiatan konsumsi di keluargaku diantaranya ibu membeli bumbu masak di warung, ayah membeli makanan burung, adik membeli es krim, kakak membeli pulsa di konter pulsa, saya membeli buku gambar, dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang,
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.